guys, jadi dalam video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana kegiatan saya selama di rumah aja saat masa COVID-19 ini. Dan di sini saya juga akan memberikan beberapa tips buat kalian how to overcome the financial crisis selama masa COVID-19 ini. Penasaran kan apa saja? Simak videonya sebagai berikut. Hai guys, sekarang sudah jam 10 pagi dan waktunya kita untuk berjemur. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan olahragamu demi raga yang lain. Dunia tak tersenyum melihat kau Hai guys, jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian bagaimana cara mengatasi krisis keuangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Salah satunya di bidang perekonomian tentunya. Di sini banyak sekali orang yang pendapatannya menurun, bahkan tak jarang dari mereka harus kehilangan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, penting banget untuk kita, mulai dari sekarang, kita harus bisa menghemat keuangan kita agar kita terhindar dari yang namanya krisis finansial. Nah, menurut saya, tips yang pertama yaitu kita harus menjaga yang namanya kesehatan. Karena kalau kita sudah jatuh sakit, maka dana yang kita keluarkan tidak sedikit pastinya. Nah, makanya di sini kalian harus banyak mengkonsumsi yang namanya air putih, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan-makanan yang kaya akan zat besi maupun protein. Tips yang kedua, belanja kebutuhan pokok mingguan. Mengatur budget untuk makanan penting banget untuk kita perhatiin, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena yang kita tahu pengeluaran terbesar dari rumah tangga, yaitu salah satunya itu pasti persoalan menu makanan. Terutama bagi kalian yang jarang masak sendiri di rumah. Karena itulah salah satu cara ampuh untuk mengatasi hal ini adalah dengan menghemat uang belanja bulanan khususnya untuk ibu-ibu. Sebaiknya mulai dari sekarang kita merencanakan apa saja kebutuhan pokok kita selama seminggu ini. Dan yang pasti kalian harus masak sendiri di rumah pastinya, karena itu lebih irit dibanding kita beli di luar. Kalian mungkin bisa beli sayur, buah-buahan, atau bahan makanan yang berprotein yang kira-kira bisa tahan lama untuk disimpan di kulkas. Dengan begitu, kalian gak hanya akan menghemat keuangan, tetapi kalian juga akan atau dapat membatasi interaksi dengan banyak orang karena kalian gak perlu untuk setiap hari keluar ke pasar. Tips ketiga yaitu batasi penggunaan kartu kredit. Memang dengan kita menggunakan kartu kredit ini banyak sekali keuntungannya, mulai dari promo besar-besaran, diskon, hingga cashback yang kita dapatkan. Namun jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka kita akan mendapatkan dampak negatifnya sendiri. Nah, salah satunya adalah terlilit hutang, karena perilaku belanja kita yang tidak terkontrol tentunya. Nah, oleh karena itu, kalian sangat perlu membatasi penggunaan kartu kredit ini. Sebaiknya kalian menggunakan uang tunai atau kartu debit saat kalian melakukan transaksi pembelanjaan, dan terapkan juga maksimal nominal yang harus kalian keluarkan setiap harinya. Dengan begitu, keuangan akan lebih terkontrol dan kita bisa terhindar dari yang namanya krisis finansial tentunya. Tips yang keempat yaitu bijak dalam menggunakan listrik dan air. Nah, terkadang kita menyepelekan pemakaian listrik kita. Padahal jika kita bisa menghemat penggunaannya, kita bisa menghemat banyak uang tentunya.
Nih, ada beberapa cara sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah kalian. Misalnya, setelah kalian menonton TV, menggunakan charger, menggunakan kipas angin, sebaiknya langsung cabut kabelnya. Karena kabel yang dalam posisi standby atau kabel yang tercolok di stop kontak itu juga akan menyedot listrik dan memakan biaya yang tidak sedikit pula tentunya. Selain listrik, kalian juga harus hemat dalam menggunakan air tentunya. Tips yang kelima yaitu sisihkan uang kalian untuk kalian tabungkan ataupun kalian investasikan. Nah, walaupun sekarang kita lagi menghadapi krisis keuangan karena COVID-19 ini, tetapi kalian wajib untuk menyisihkan uang kalian untuk kalian tabungkan ataupun kalian investasikan. Karena ini sangat penting banget untuk waktu yang akan datang supaya keuangan kita lebih terjamin tentunya. 6 yaitu jangan terlalu sering jajan di luar rumah. Selain untuk membatasi diri untuk bertemu dengan orang banyak di tengah wabah COVID-19 ini, cara ini juga efektif untuk membantu kalian menghemat keuangan kalian tentunya. Tips yang ketujuh yaitu catat setiap pengeluaran. Nah, untuk mengkontrol keuangan, usahakan untuk selalu mencatat pengeluaran kalian. Karena dengan begitu, kalian bisa mengetahui pengeluaran apa saja sih yang sekiranya nggak perlu. Tips yang ke-8 atau tips terakhir yaitu jangan mudah tergiur dengan yang namanya promo. Nah, saat kita di rumah aja, pasti kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk berbelanja online tentunya. Di saat kayak gini pasti akan banyak penjual yang memberikan promo atau cashback yang sangat menggoda kita. Alhasil momen di rumah aja yang seharusnya bisa membuat kita menjadi lebih hemat, malah jadi membuat kita menjadi kian boros. Oleh karena itu, usahakan untuk tidak mudah tergiur dengan yang namanya promo. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh melakukannya sama sekali. Tentu saja boleh, tapi usahakan untuk tetap dalam batas wajarnya. Dan yang pasti untuk kebutuhan yang lebih penting saja. Nah, itu tadi video singkat saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on next video. Bye!